واتقوا الله ويعلمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dan di bulan yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian kita membahas pembahasan tentang zakat dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa kasus perhitungan zakat. Kita telah jelaskan bagaimana cara mengeluarkan 2,5% dari harta yang kita miliki. Sebagaimana kita juga telah membahas tentang cara menghitung zakat yang tertunda bertahun-tahun. Kemudian kita juga sudah menjelaskan bagaimana cara mengkonversi emas yang tidak murni ke emas yang murni, sebagaimana juga mengkonversi perak yang tidak murni menjadi perak murni. Telah kita sebutkan rumusnya. Kemudian juga kita telah membahas tentang apakah emas dan perak digabungkan untuk menyempurnakan nisab. Maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam itu tidak digabungkan. Hanya saja yang perlu kita beri catatan di sini, tidak digabungkannya emas dan perak itu kalau harta yang kita miliki hanyalah emas dan perak. Adapun kalau kita memiliki harta yang lain yang itu dinilai dengan uang, contohnya seperti tabungan ataupun barang dagangan yang itu juga dinilai dengan uang, maka semua harta kita termasuk emas dan perak itu semuanya dikonversi ke uang. Maka dihitung semuanya, dan itulah yang kita sebut dengan menghitung zakat secara akumulasi. Baik, maka telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, zakat mal kalau kita ingin mengeluarkan, maka kita gabungkan semua harta yang kita miliki, mencakup emas murni, perak murni, uang tunai, tabungan, uang digital, dan barang dagangan, semuanya diakumulasi lalu dikeluarkan 2,5%-nya. Baik, nah ini pembahasan terakhir pada pertemuan yang lalu. Masih membahas tentang kasus perhitungan zakat
Ya, pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara menghitung haul zakat. Bagaimana cara menghitung haul zakat mal. Apalagi kalau misalnya harta seseorang itu ya datangnya itu beragam waktunya, tidak dalam satu waktu. Maka kita katakan ketika datangnya harta ke tangan seorang muslim beragam waktunya, tidak sekaligus dalam satu waktu, maka bagaimana cara menghitung haulnya? Contoh, si A merupakan karyawan mungkin di sebuah perusahaan. Pada tanggal 15 Muharram ya, tahun 1445, anggaplah 1446 ya. Pada tanggal 15 Muharram 1446 Hijriyah, dia memiliki tabungan sebesar misalnya 140 juta. Sampai nisab atau belum? Nisabnya berapa? 140 juta rupiah. Baik, kita sepakati aja untuk nisab ya, anggaplah harga emas 3 juta kali 85 gram berapa? 255 juta. Anggap itu nisab. Baik. Nah, si A ini pada bulan Muharram 1446 memiliki tabungan 140 juta. Dan ini belum sampai nisab. Tapi dia juga memiliki emas batangan 24 karat seberat 20 gram. 20 gram berapa, Pak? Kali 3. 60 juta. Tadi tabungannya berapa? 140 plus 60. Berapa totalnya? 200. Sudah sampai belum? Belum. Jika gaji si A sebesar 15 juta per bulan, pegawai apa ini 15 juta? Baik. Dan pengeluaran bulanannya sebesar 5 juta. Pada bulan apa si A mulai menghitung haul untuk zakat hartanya dan berapa zakat yang harus dikeluarkannya? Wah, ini soal matematika, Pak. Baik, kalau kayak gini Pak nggak bisa dihitung kecuali ditulis. Tadi disebutkan 15 Muharram tahun 1445 Hijriyah. Afwan 6 tadi ya. Baik, tabungan dia punya berapa tadi? 140 juta. Ini bulan Muharram ya. Plus emas berapa tadi? 20 gram berarti 60 juta. Total 200 juta, belum sampai nisab. Baik. Tadi gaji dia gaji 15, hanya saja pengeluaran itu dihitung 5 juta per bulan. Berarti dikurang 5 juta, maka tambahan setiap bulannya itu ada 10 juta. Baik. Maka kapankah harta A mencapai nisab, yaitu 255 juta? Baik, kita gini kan ya biar mudah. Muharram berapa tadi? Muharram 200 juta. Sofar berarti berapa?
210 juta. Kemudian habis Safar Rabiul Awal, berarti 220 ya enggak? 220 juta. Rabiul Akhir 230 juta. Jumadal Awal 240 juta. Ini belum sampai Juni. Jumadil Akhir 250 juta. Belum. Habis itu Pak, Rajab 260 juta. Sampai? Baik. Pada bulan Rajab, maka harta si A itu sudah mencapai nisab, yaitu 260 juta di sini. Maka mulai titik inilah si A mulai menghitung haul. Startnya berarti bulan Rajab tahun 1446, dia mulai sudah menghitung haul di situ. Kapan dia zakatnya? Kapan zakatnya, Pak? Berarti Rajab, nah jangan Muharram. Rajab, ya. Kapan zakat? Nah, kita katakan Rajab 1447 Hijriyah. Berapa zakatnya, Pak? Hah? Ini masih bulan Rajab ini, kan nambah setahun lagi. Maka ada pemasukan lagi, ya kan? Baik. Berarti cara menghitungnya berarti Rajab, harta di bulan Rajab ditambah 12 kali berapa, Pak? 10 juta. Baik, bulan Rajab 260 juta plus 120 juta. Berapa nih? 380 juta. Nah, sekarang baru keluarkan 380 juta, 2,5%-nya berapa? Sembilan setengah, ya, 9.509,5 juta. Inilah zakat yang harus dikeluarkan oleh si A di bulan Rajab 1447 Hijriyah. Baik, mungkin ada yang bertanya, ya, bukankah gaji yang tadi setelah Rajab, ya, dan seterusnya kan nambah terus per bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta. Bukankah 10 juta ini tidak sampai haul, ya? Nggak sampai sehaul kan, bahkan yang di bulan Jumadil Akhir 1447 itu kan cuma 1 bulan, ya, kok sudah dikeluarkan zakatnya? Sebenarnya, Pak, ya, ini cara yang paling mudah mengeluarkan zakat seperti ini, Pak. Jadi kita akumulasi semuanya. Sebenarnya kalau duitnya adalah duit gaji tadi, ya, setiap harta yang kita dapatkan itu ada haulnya. Ya, jadi kalau misalnya setelah bulan Rajab itu kan nanti ada Sya'ban. Ya, 10 juta lagi nambah nih. Nah, sebenarnya yang 10 juta ini nanti haulnya di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian nanti setelah Sya'ban Ramadan ada pulang 10 juta. Kapan haulnya? Kapan zakatnya? Ramadan pulang. Dan itu capek kalau kita harus mendata setiap harta seperti itu. Maka untuk lebih mudah langsung semuanya diakumulasi pas hari Rajab 1447 berapa harta kita semuanya, itu semuanya dikeluarkan zakatnya. Baik, karena kita katakan boleh mengeluarkan zakat sebelum haul, ya, dan itu sudah tidak wajib lagi dizakati kalau sudah dizakati. Maka nanti, nah, 380 juta dikeluarkan 9,5 juta, sisanya berapa? Nanti kalau nambah lagi, nanti di Rajab berikutnya 1448 sudah totalkan berapa lagi
tabungan kita atau berapa uang kita yang ada, dikeluarkan 2,5%-nya. Tentunya kita katakan tadi 10 juta ini kalau flat terus 10 juta. Ya, cuman terkadang kan setiap bulan tuh kadang lebih, kadang kurang pengeluaran itu, maka tergantung nanti di akhir pas Rajab 1447 hitung lagi berapa harta kita, maka dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Maka ini adalah pembahasan kapan menentukan haul zakat. Pokoknya kapan harta seseorang sudah sampai nisab, maka pada saat itulah dia memulai menghitung haul. Baik. Nah, lanjutan dari kisah ini atau mungkin kisah yang lain cuman ada kaitannya. Cara menghitung zakat ketika harta turun di bawah nisab pada rentang haul. Kita nunggu tadi pada bulan Rajab 1446 kita sudah start haul. Menunggu terus sampai Rajab 1447. Ya. Hanya saja ternyata sebelum sampai pada bulan Rajab 1447 ternyata dia sakit misalnya. Perlu ke rumah sakit, operasi dan seterusnya, memerlukan banyak harta, akhirnya karena biaya rumah sakit tersebut ya besar, maka mengurangi harta turun dari nisab. Maka bagaimana perhitungannya? Baik, ulun kasih contoh yang lain saja. Contoh kasus si A lagi ya, memiliki harta yang telah mencapai satu nisab. Taruhlah pas uang dia 255 juta. Ya, jadi contohnya selalu segini duitnya Pak ya. Kalau zaman-zaman sekarang ya harus segini contohnya. Kalau dahulu masih bisa dijadikan contoh 150 juta karena sudah mencapai nisab. Kalau sekarang 150 nggak sampai nisab lagi. Maka kita katakan seseorang memiliki harta taruhlah 255 juta. Pada bulan Sya'ban 1446 ya. Jadi 1446 seseorang memiliki harta 255 juta. Sampai nisab sudah. Berarti kalau sudah sampai nisab seperti ini, kapan dia bayar zakatnya? Sya'ban 1447. Baik. Boleh enggak dijadikan Ramadan saja? 1447. Enggak boleh ya. Belum, nanti ditunda jadinya sebulan, enggak boleh. Kecuali kalau bulan Syawal, maka diboleh majukan ke Ramadan. Tapi kalau seperti ini harus bulan Sya'ban. Baik. Jadi pada bulan Sya'ban 1446 dia memiliki harta 255 juta. Maka zakatnya nanti pada bulan Sya'ban 1447. Baik. Pemasukan tambahan harta si A adalah 5 juta per bulan. Ya, pokoknya bersih 5 juta per bulan tambahan pemasukan. Itu sudah dipotong dengan pengeluaran dia. Pokoknya yang bersihnya cuma 5 juta per bulan. Ketika bulan Rajab 1447 itu sebulan sebelum Sya'ban ya. Bulan Rajab 1447 si A membutuhkan uang sebesar 75 juta rupiah. Baik, pemasukan per bulan kita katakan tadi 5 juta. Pada bulan Rajab 1447 sakit ya,
perlu uang ya, perlu uang berobat 75 juta. Sudah? Untuk bayar rumah sakit ya. Kapan si A harus bayar zakat? Kapankah dia harus bayar zakat? Gimana cara ngitungnya, Pak? Baik, kita lihat dulu ini pemasukan dia setiap bulan sampai bulan apa tadi? Rajab dulu. Karena ada masalah di Rajab sini. Baik. Sya'ban ke Rajab berapa bulan, Pak? 11. Berarti 255 juta dia ditambah 11 kali 5 juta ya. Berapa? Berarti 255 plus 55 juta. Total 310 juta. Sudah? Dan ini bulan apa tadi? Sampai bulan Rajab belum Sya'ban. Ternyata pas di bulan Rajab ini, apa yang terjadi? Dia masuk rumah sakit. Kurang 75 juta. Baik, berapa sisanya? 235 juta. Nah, ini turun dari nisab. Maka putus, menurut jumhur putus haul dia. Sudah? Berarti kada wajib lagi zakat di bulan berikutnya, bulan Sya'ban. Sudah? Kapan dia wajib zakat lagi? Baik, berarti Sya'ban sekarang. Sya'ban 1447 ya. Tambah berapa? Tambah 5 juta berarti 240 juta. Sya'ban, terus Ramadan sama 1447 berarti 245 juta. Syawal 250 juta. Kemudian Zul Qa'dah 255 juta. Baik, apakah Zulqa'dah wajib bayar zakat? Start haul lagi. Ya, bukan keluar zakat, tapi start haul lagi. Kapan dia wajib zakat? Tahun berikutnya lagi. Berarti Zulqa'dah 1448 itu baru wajib dia zakat dengan syarat ya, selama rentang haul ini tidak ada lagi turun dari nisab. Kalau turun lagi dari nisab, stop lagi, start lagi, dan begitulah seterusnya. Makanya kita sudah sebutkan ada kisah ulama, dia kaya tapi tidak pernah kena zakat karena setiap rentang haul pasti hartanya kurang dari nisab. Ya, seperti itu. Baik, tapi ingat, ini memang pendapat jumhur ya, setiap kali kurang harta kita dari nisab, stop haul. Tapi jangan sampai alasan ini akhirnya sudah, wah ini sudah mau zakat ya, beli apa yuk? Beli tanah misalnya, akhirnya kurang dari nisab lagi. Tidak boleh seperti itu, hilah namanya. Baik, tapi kalau memang ada kebutuhan seperti tadi masuk rumah sakit dan kebutuhan yang memang diperlukan mengurangi harta dari nisab, maka stop haulnya ya, nanti mulai lagi kalau harta lagi mulai atau sampai pada nisab lagi, dan seterusnya seperti itu. Yang kita sebutkan ini adalah pendapat jumhur ulama. Baik, ada pendapat kedua Pak ya, ada pendapat kedua, dan itu pendapat Hanafi ya. Tadi kita katakan dia sampai nisab pada bulan Sya'ban 1446. Sudah? Ternyata sampai Rajab ya 1447 berkurang nisabnya menjadi tadi berkurang hartanya jadi 235 juta.
Menurut Hanafiyah ini tidak memutus nisab, tidak memutus haul. Kapan ya zakatnya kalau begitu? Ketika harta ini sudah mencapai nisab lagi, maka dikeluarkan zakatnya. Baik, untuk bulan Rajab tentu, bulan Sya'ban masih di bawah nisab, enggak wajib zakat katanya. Bulan Ramadan tidak wajib zakat. Bulan Syawal tidak wajib zakat. Ternyata bulan Zulqa'dah itu sudah sampai nisab lagi, maka pada saat inilah dia mengeluarkan zakat. Ya, jadi kurangnya harta dari nisab tidak memutus haul yang ada. Ya, kapan dia wajib bayar zakat? Kalau harta sudah mencapai nisab lagi. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan kapan saja harta kurang dari nisab terputus haulnya. Wallahu a'lam. Baik, kalau dikatakan bayar wajibnya adalah Zulqa'dah 1448, berapa zakatnya? Ngitung lagi kayak tadi. Berapa? 60 juta. Baik, berarti 255 tambah 60 juta 315 juta, dan 2,5%-nya adalah 7.875.000. Ya, bagi 40 aja. Paham insyaallah? Baik. Adakah yang kada paham belum nih cara ngitung zakat? Kalau pian pusing ya cara ngitung zakat, enggak usah jadi orang kaya, Pak. Itu simple insyaallah. Enggak ada bayar zakat maksudnya. Baik. Nah, adapun menurut Hanafiyah yang menyatakan harus mengeluarkan zakat pada bulan Zulqa'dah tahun 1447 ya, yaitu 255 juta, maka 2,5%-nya adalah 2,5%-nya adalah 6.375.000. Baik. Nah, ini adalah beberapa kasus perhitungan zakat. Baik, nanti masih ada tentang cara menghitung zakat, terutama berkaitan tentang zakat perdagangan. Ya, itu agak rumit sedikit, malah. Tapi insya Allah paham aja nanti. Baik, sekarang kita akan bahas pembahasan yang baru, dan ini sering ditanyakan berkaitan tentang zakat perhiasan. Baik, karena ini terjadi perbedaan pendapat yang sangat kuat berkaitan tentang zakat perhiasan. Cuman di sini kita akan ulas beberapa hal penting dahulu terkait hukum zakat untuk perhiasan. Pertama, ulama sepakat tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan yang tidak berbahan emas dan perak. Para ulama sepakat tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan yang tidak berbahan emas dan perak, walaupun harganya lebih mahal daripada emas dan perak. Contohnya apa, Pak? Berlian, permata, mutiara, apalagi zamrud, ruby. Ulun nggak tahu apa itu tuh. Tapi kalau itu semuanya tidak ada zakatnya. Ya. Walaupun harganya sangat mahal, bahkan mungkin ratusan juta sekian dan ya, tapi tidak wajib dizakati. Kapan wajib dizakati ini, Pak? Kalau dijadikan sebagai objek dagangan. Kalau dia jual beli, maka wajib zakat, dan ini zakat perdagangan. Nanti akan kita bahas tentang zakat perdagangan insyaallah. Baik, Ibnu Abdul Bar rahimahullah menyebutkan, ulama sepakat tentang tidak adanya kewajiban zakat atas perhiasan yang berbahan permata atau yakut, rubi ya, yang tidak mengandung emas maupun perak, kecuali jika perhiasan itu menjadi barang dagangan. Nah, pada pertemuan yang lalu ada yang bertanya berkaitan tentang emas putih. Apakah di situ ada zakatnya ataukah tidak?
Maka kita lihat emas putih ini maksudnya apa? Apakah bahan dasarnya itu emas kuning cuman dicampur dengan apa gitu kan, akhirnya jadi putih, ataukah memang dari asalnya dia bukan emas? Ya, kalau bahan dasarnya memang adalah emas, maka wajib untuk dizakati. Ya, tergantung nanti perbedaan pendapat ulama dalam masalah zakat perhiasan. Ya, tapi kalau dia bukan emas, maka jelas tidak ada zakatnya di situ. Baik, nah ini adalah yang pertama. Yang kedua, ulama sepakat bahwa emas atau perak batangan, ya, jadi emas perak batangan atau emas perak yang berlaku sebagai mata uang, bisa koin gitu kan, yang dahulu disebut dengan dinar, dirham, yang itu memang dijadikan mata uang, alat tukar. Jadi emas batangan atau perak batangan atau yang dijadikan mata uang itu wajib dizakati, karena itu bukan perhiasan, ya, karena memang alat tukar. Baik, Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberitahukan atau menjelaskan perhitungan zakat kepada beliau. Ya, ini hadis Ali yang kemarin kita sebutkan. Jika kamu memiliki 200 dirham dan itu sudah mengendap selama setahun, maka ada kewajiban 5 dirham. Dan kamu tidak wajib membayar zakat untuk emas kecuali kamu memiliki 20 dirham. 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar, artinya 2,5%. Baik, maka di sini disebutkan dirham dan dinar. Dan dirham dinar itu adalah mata uang yang dijadikan alat tukar pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jelas wajib dizakati dan ulama sepakat akan hal tersebut. Baik, ketiga, emas atau perak yang tidak digunakan sebagai perhiasan, contoh sendok emas, garpu emas, mangkuk emas, ya, semua yang emas, memang bahannya itu emas, bukan warna emas, ya. Kalau kan ada barang-barang itu yang warnanya warna emas tapi bukan emas gitu kan, tapi ini maksudnya benar-benar emas. Apakah wajib dizakati atau enggak? Wajib dizakati. Para ulama menyatakan ini wajib dizakati. Kan yang jadi khilaf di mana? Perhiasan. Sendok, garpu, mangkuk ini bukan perhiasan. Baik. Termasuk juga perhiasan yang haram. Perhiasan yang haram itu maksudnya gimana, Pak? Perhiasan emas, perak yang dipakai laki-laki itu wajib dizakati, Pak. Ya. Jadi kalau laki-laki pakai kalung emas misalnya, itu wajib dizakati, Pak. Baik. Atau cincin, itu wajib dizakati karena dia haram. Ya. Adapun kalau perak, ya, kalau cincin saja berupa cincin, ya kan dibolehkan bagi para laki, maka masuk dalam khilaf nanti. Baik. Atau misalnya bentuknya berupa bentuk hewan, patung emas hewan, ini juga haram. Dan ini semuanya wajib dizakati. Ya, yang haram seperti ini wajib dizakati. Keempat. Jadi yang ketiga tadi apa? Yang berbentuk sendok, garpu, mangkok atau perhiasan yang haram itu wajib dizakati. Yang keempat,
perhiasan. Nah, sekarang kita perhiasan. Perhiasan emas. Perhiasan, kalau dimaksud perhiasan itu kalung, gelang, anting, dan seterusnya ya. Yang hanya disimpan dan tidak dipakai. Cuma disimpan tapi tidak dipakai. Tujuannya tidak dipakai, maka tetap wajib dizakati. Apalagi yang dijual belikan. Ya, ini bisa masuk kepada emas dan perak atau barang dagangan, dan itu sama saja baik nisab ataupun kadar yang dikeluarkan. Nah, yang kelima ini yang akan dibahas, perhiasan emas atau perak yang dipakai dengan cara yang mubah. Berarti para wanita, emas yang dipakai oleh para wanita ya, atau cincin perak yang dipakai oleh laki-laki, apakah wajib dizakati ataukah tidak? Baik, kan emas itu ada yang dipakai selalu, tidak pernah dilepas. Ada juga yang kadang-kadang dipakai. Ya, ini sama masuk dalam khilaf para ulama di sini. Ya, yang kadang dipakai, kadang tidak. Maka pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya perhiasan emas dan perak seperti ini wajib dizakati meskipun dipakai. Dan ini pendapat Hanafiyah, pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan dipilih oleh Ibnul Munzir, Al-Khattabi, Ibnu Hazm. Begitu juga ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Apa dalil-dalil mereka yang menunjukkan bahwasanya emas dan perak yang berupa perhiasan yang dipakai itu tetap wajib zakat? Keumuman ayat ya, dalam surah At-Taubah 34 Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Maka umum sifatnya ya. Begitu juga Nabi SAW bersabda, setiap pemilik emas atau perak yang tidak ditunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak emas itu akan dijadikan lempengan di neraka untuk menyetrika dirinya. Dan ini sifatnya umum. Maka masuk juga kata mereka perhiasan. Baik. Kemudian ada juga hadis khusus. Jadi kalau tadi sifatnya umum, sekarang ada dalil-dalil khusus yang menyatakan wajibnya zakat perhiasan. Seperti hadis Ummu Salamah, ia bercerita, aku pernah memakai perhiasan dari perak. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini termasuk harta simpanan yang dilarang? Maka Nabi bersabda, ma balagha an tu'adda zakatuhu fazukiya falaysa bikanzin. Selama dia mencapai batas yang wajib dizakati lalu dizakati, maka statusnya bukan simpanan yang dilarang. Artinya Nabi tetap menyuruh agar dizakati. Hadis ini dinyatakan hasan oleh sebagian ulama dan diadhaifkan oleh sebagian ulama. Begitu juga Nabi SAW pernah melihat Aisyah radhiyallahu anha memakai cincin dari perak. Maka Nabi bertanya kepada Aisyah, apa itu wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, aku lakukan ini, itu memakai cincin tadi untuk berhias di hadapanmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah kamu sudah tunaikan zakatnya? Maka Aisyah mengatakan belum. Maka Nabi bersabda, huwa hasbuki minan nar, itu akan menjadi siksa nanti di neraka. Artinya wajib untuk dizakati. Hadis ini juga diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada juga yang mengatakan dhaif. Dan yang paling
kuat dalam masalah ini adalah sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan di tangan putrinya terdapat 2 buah gelang besar. Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya? Maka ia menjawab, belum. Maka Nabi bersabda, apakah engkau senang jika Allah memakaikan kepadamu 2 buah gelang dari api neraka pada hari kiamat? Ya, maka wanita tersebut pun segera melepas kedua gelang tersebut dan memberikannya seraya mengatakan keduanya untuk Allah dan Rasulnya. Baik, maka ini gelang dan jelas itu adalah perhiasan, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh An-Nawawi dan Al-Albani. Baik, maka ini dalil-dalil yang mengatakan wajibnya untuk mengeluarkan zakat perhiasan. Adapun pendapat kedua, pendapat jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, mereka menyatakan tidak wajib dizakati. Kenapa? Ya, di antara dalil mereka, pertama dalil-dalil yang menyebutkan warik atau riqqah. Ya, Nabi mengatakan wa fir riqqah rubul usyur. Untuk perak, riqqah dalam bahasa Arab, itu kewajibannya adalah 2,5%. Dan riqqah itu hanya diistilahkan untuk perak yang merupakan alat tukar, bukan perhiasan, kata mereka. Begitu juga uqiyah. Nabi mengatakan tidak ada kewajiban zakat untuk yang jumlahnya di bawah 5 uqiyah. Uqiyah juga digunakan untuk yang alat tukar, bukan untuk perhiasan. Adapun dalil-dalil khusus yang disebutkan tadi, mereka menyatakan semua hadisnya adalah hadis yang dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil tentang wajibnya zakat. Ya, maka kita katakan ini adalah khilaf yang sangat kuat di antara para ulama, maka lebih hati-hati di sini, tetap dikeluarkan zakatnya. Baik. Kemudian terakhir pembahasan kita masih berkaitan tentang perhiasan, yaitu apabila seorang wanita memiliki emas 50 gram sampai nisab atau belum? Belum. 50 gram. Ibunya 30 gram. Putrinya 20 gram. Ya, enggak ada yang sampai nisab nih. Cuman kalau digabung jadi 100 gram. 50, 30, 20. Kan gitu. Apakah wajib zakat atau enggak? Ibunya ada 30 tadi, dianya sendiri 50, anaknya 20. Kalau ditotalkan semuanya adalah 100. Taruhlah bukan ibunya, anak-anaknya ada berapa orang misalnya, yang ini 20, ini 20, 20. Digabungkan sama dia semuanya lewat dari nisab misalnya. Apakah wajib dizakati? Nah, kita katakan ya, kalau emas yang ada pada anaknya itu hanya sebatas pinjaman, maka semuanya digabungkan, wajib dizakati. Tapi kalau itu sudah menjadi hak milik anak tersebut, maka tidak wajib digabungkan. Maka kalau tidak sampai nisab pada setiap kepemilikan, maka tidak wajib untuk dizakati. Wallahu alam. Jadi kalau diakumulasikan, barang dia aja, emas dia aja, kalau sampai nisab wajib dizakati. Kalau tidak, maka tidak dizakati. Wallahu ta'ala alam. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Ya, salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.